Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Haji Pangestu, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan. Saat ini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu KMB, mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan fisik atau disingkat SOP PEMFIS. Pemeriksaan fisik adalah sebuah proses yang dilakukan tenaga medis atau perawat sebelum ke tindakan selanjutnya, dengan meninjau dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, dengan menggunakan teknik head to toe, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Hasil dari pemeriksaan fisik tersebut lalu dicatat dan dimasukkan ke dalam buku rekam medik, dan supaya memudahkan perawat dalam menegakkan diagnosa dan merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Tahap pertama yaitu tahap prainteraksi. Pada tahap ini, sebelum kita kontak langsung dengan pasien, alangkah lebih baiknya kita memastikan pasien tersebut benar atau tidak harus dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, kita siapkan alat pemeriksaan fisik dimulai dari stetoskop, sphygmomanometer, fan light, transvatal, reflex hammer, medline, dan sarung tangan medis. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan salam, memanggil nama pasien dengan nama yang ia sukai, memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tujuan kita terhadap pasien tersebut. Selanjutnya tahap ketiga adalah tahap kerja. Pada tahap ini, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, langkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah cuci tangan. Lalu kita gunakan sarung tangan medis. Setelah itu kita memulai melakukan pemeriksaan fisik yang dimulai dari pemeriksaan kepala dan rambut. Pada pemeriksaan kepala dan rambut, kita lakukan dua teknik, yaitu teknik inspeksi dan teknik palpasi. Pada teknik inspeksi, yang kita lihat mulai dari bentuk, ukuran, warna rambut, kebersihan rambut, dan pada tahap ini kita juga dapat melihat apakah di rambut atau di kulit kepala ada lesi atau tidak. Pada selanjutnya adalah tahap palpasi. Pada tahap ini kita tekan-tekan di area sekitar kepala, kita raba apakah ada benjolan atau nyeri tekan di kepala. Selanjutnya periksa mata. Di mata kita sama melakukan dua teknik, yaitu teknik inspeksi dan palpasi. Lihat di mata dimulai dari konjungtiva, pupil, sklera, dan seterusnya. Lalu palpasi, kita tekan di bola mata apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita periksa telinga. Pada pemeriksaan telinga sama lakukan teknik inspeksi palpasi. Di inspeksi kita lihat bentuk, ukuran, apakah ada serumen atau tidak, dan kita lihat apakah ada lesi atau tidak. Lakukan lagi palpasi. Di palpasi kita tekan-tekan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung kita lihat bentuk, kesimetrisan, lihat juga apakah ada polip atau tidak. Lalu lakukan palpasi, tekan, dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Di mulut kita periksa mulai dari bibir apakah kering atau tidak. Kita lihat pasien dapat mengunyah atau tidak. Kita lihat refleks menelannya. Kita lihat kebersihan pada mulutnya bagaimana. Lalu teknik palpasi dengan mengecek lidah dan tentang di mulut. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Di leher kita lihat kebersihannya,
lihat kesimetrisnya juga, apakah simetris atau tidak, apakah ada pembesaran, dan kita palpasi tekan apakah ada pembesaran kejadian, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada dada. Pada pemeriksaan dada kita dahulukan pemeriksaan pernapasan. Yang pertama kita periksa adalah apakah terdapat lesi atau tidak. Kita hitung pernapasannya apakah normal atau tidak. Kita lihat pergerakan dinding dada apakah simetris atau tidak antara yang kiri dengan yang kanan. Dan selanjutnya adalah teknik palpasi. Pada teknik palpasi kita tekan di daerah dada apakah ada terdapatnya nyeri tekan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah teknik auskultasi. Pada teknik auskultasi kita dengarkan suara napas, apakah terdapat suara wheezing atau suara walking. Selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Pada pemeriksaan jantung kita lakukan dengan teknik auskultasi, dengarkan suara jantung apakah suara jantungnya normal atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian abdomen atau bisa disebut perut, abdomen, perut. Pada bagian ini kita lakukan teknik inspeksi, lihat dari bentuk apakah ada lencet atau tidak, apakah bentuknya simetris atau tidak. Kita lihat juga gerakannya. Selanjutnya tindakan palpasi ditekan di daerah abdomen apakah terdapat nyeri tekan sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu selanjutnya auskultasi dengarkan bunyi bising usus apakah normal atau tidak. Lalu selanjutnya perkusi juga. Setelah itu dicek bagian genitalia. Yang pertama inspeksi apakah ada hambatan dalam buang air kecil atau tidak, seperti itu, dan melakukan palpasi apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Dan diinspeksi lihat juga apakah terpasang DC atau tidak. Selanjutnya pada daerah ekstremitas atas dan bawah. Pada pemeriksaan kali ini kita lihat apakah ada kekeringan di kulit, lihat kelembaban kulitnya apakah lembab atau tidak, lihat apakah terdapat udin di ekstremitas atau tidak, dan lihat terpasang infus di sebelah mana. Lalu pada palpasi kita tekan apakah terdapat nyeri tekan di ekstremitas bagian mana. Terus kita cek refleks sendi-sendi. Setelah selesai melakukan tindakan head butuh atau pemeriksaan fisik, kita masuk ke tahap 4. Tahap terminasi, yaitu tahap di mana kita menanyakan bagaimanakah perasaan pasien pada saat setelah dilakukan pemeriksaan fisik. Lalu kita menyimpulkan apakah pasien ini harus dilakukan tindakan selanjutnya atau tidak. Lalu setelah itu kita merapikan kembali alat, kemudian mengucapkan salam. Kepada akhir tahap dokumentasi, kita catat waktu, tanggal, hari, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik.